Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudi Saputra dengan NIM 23000183111. Di sini saya akan presentasikan tugas UK2 saya dengan daftar pembahasan dari pertemuan 8 sampai pertemuan 12. Di pertemuan 8 ini saya membuat JavaScript lanjut validation. Di tugas pertemuan 8 ini saya membuat form validasi akun menggunakan beberapa kode pemrograman yang diantaranya HTML, CSS, dan JavaScript. Di bagian HTML, formulir ini diakhiri dengan tombol button ID submit untuk mengsubmit dan mengirim data. Terakhir, elemen script srcscript.js digunakan untuk menyertakan file JavaScript eksternal yang mengatur validasi dan interaksi lainnya pada formulir ini. Di bagian CSS, kode CSS ini dirancang untuk membuat form tampak rapi, responsif, dan mudah digunakan dengan memperjelas elemen yang wajib diisi serta memberikan umpan balik visual untuk input yang valid atau tidak valid. Dan kemudian di bagian JavaScript, kode ini memastikan bahwa input yang dimasukkan oleh pengguna divalidasi sebelum form dikirim, dan memberikan umpan balik visual untuk setiap kesalahan yang terjadi. Selanjutnya di sini ada file dari kode HTML. Dokumen HTML ini dimulai dengan deklarasi doctype.html untuk menunjukkan bahwa dokumen tersebut menggunakan HTML. Elemen HTML lang n mendefinisikan bahwa dokumen sebagai bahasa Inggris. Di dalam elemen head terdapat beberapa elemen penting seperti meta charset UTF-8 untuk menentukan karakter encoding sebagai UTF-8 dan meta name viewport content width device width initial scale 1.0 untuk mengatur tampilan agar responsif pada berbagai perangkat. Elemen title untuk membuat judul, yaitu membuat form validasi pada halaman. Dua elemen link digunakan untuk menyertakan file CSS eksternal atau style CSS dan font dari Google Font, yaitu Poppins. Bagian body dari dokumen ini berisi konten utama yang ditampilkan di halaman web. Di dalam div class container terdapat elemen font autocomplete of yang tidak mengizinkan pengisian otomatis. Formulir ini terdiri dari beberapa bagian input. Yang pertama, nama. Bagian ini mencakup label untuk memberikan petunjuk kepada pengguna, input type text untuk memasukkan nama, dan dua elemen span untuk menampilkan pesan kesalahan jika input tidak valid atau kosong. Yang kedua, email. Bagian ini mencakup label untuk memberikan petunjuk kepada pengguna, input type email untuk memasukkan email, dan dua elemen span untuk menampilkan pesan kesalahan jika input tidak valid dan kosong. Ketiga, nomor telepon. Bagian ini mencakup label untuk memberikan petunjuk kepada pengguna, menampilkan pesan kesalahan jika input tidak valid atau kosong. Yang keempat, ada password. Bagian ini mencakup label untuk memberikan petunjuk kepada pengguna, input type password untuk memasukkan kata sandi, dan dua elemen span untuk menampilkan pesan kesalahan jika input tidak valid atau kosong. Yang kelima, ada konfirmasi ulang password. Bagian ini mencakup label untuk memberikan petunjuk kepada pengguna, input type password ulang untuk memasukkan kembali kata sandi, dan dua elemen span untuk menampilkan pesan kesalahan jika input tidak valid atau kosong.
Formulir ini diakhiri dengan tombol bottom ID submit button untuk mensubmit dan mengirim data. Terakhir, elemen script src script.js digunakan untuk menyertakan file JavaScript eksternal yang mengatur validasi dan interaksi lainnya pada formulir ini. Kemudian di bagian kode program file JS, yang pertama pengaturan global, selector universal, mengatur semua elemen di dalam dokumen untuk memiliki padding dan margin 0, menggunakan box sizing, border box untuk mengatur bagaimana lebar dan tinggi elemen dihitung, serta menggunakan font Poppins dari Google Fonts. Yang kedua, gaya untuk body, elemen body diberi warna latar belakang ungu tua dengan kode warna 3000B3. Yang ketiga ada kontainer formulir. Kelas kontainer mengatur lebar kontainer menjadi 90% dari viewport lebar atau dengan maksimal 600 px. Padding di dalamnya sebesar 2 m secara vertikal dan 1,5 m secara horizontal. Warna latar belakang putih dengan kode warna FFFFF dan selanjutnya. Margin untuk otomatis untuk membuatnya terpusat dan border radius 0,5 m untuk sudut yang melengkung. Yang keempat, gaya untuk heading, elemen H4 diatur dengan ukuran font 1,5 m. Yang kelima, bagian input, kelas input section mengatur margin sebesar 0,5 m di atas dan bawah. Yang keenam, label dan pesan error. Kelas label dan error message diatur untuk ditampilkan sebagai blok dengan ukuran font temp 1 em. Label memiliki margin bawah 0,5 em dan font weight 500 untuk membuat teks lebih tebal. Pesan error memiliki margin atas 0,2 em. Yang ketujuh, input dan tombol. Elemen input dan button diatur untuk ditampilkan sebagai blok dengan lebar penuh, tidak memiliki outline saat difokuskan, padding 0,5 em dan border radius 0,3 em. Input memiliki padding tambahan 1 em secara vertikal dan border dengan ketebalan 1,5 px dan warna abu-abu terang dengan kode warna D0 D0 D0. Tombol memiliki ukuran font temp warna latar belakang ungu tua dengan kode warna 3000B3, border tidak ada. Warna teks putih dengan kode warna FFFF dan selanjutnya. Padding vertikal 0,8 em dan margin atas 2 em. Yang ke-8, warna wajib dan validasi. Kelas required color memberikan warna merah terang dengan kode warna FF4747 untuk teks elemen yang wajib diisi. Kelas error mengubah warna border menjadi merah terang dengan kode warna FF4747 untuk input yang tidak valid. Kelas valid mengubah warna border menjadi hijau dengan kode warna 0388726 untuk input yang valid. Kelas hide menyembunyikan elemen dengan display none. Yang 9 ada media query. Media query untuk layar dengan lebar maksimal 450 px, mengatur ukuran font dan kontainer menjadi 14 px agar lebih sesuai dengan layar kecil. Kemudian di bagian kode program JavaScript, di sini deklarasi variabel dan elemen DOM. Beberapa variabel dideklarasikan untuk di sini pada bagian kode program JavaScript.
deklarasi variabel dan elemen DOM. Beberapa variabel dideklarasikan untuk mengakses elemen input dan pesan error di dalam form menggunakan dokumen .getElementById. Variabel ini termasuk fields name input, email input, phone input, password input, dan verify password input, serta elemen pesan error yang sesuai seperti fields name error, email error, phone error, password error, dan verify password error. Yang kedua, kelas validasi. Dua variabel valid class dan invalid class dideklarasikan untuk menyimpan nama kelas CSS yang akan digunakan untuk menandai input yang valid atau tidak valid. Yang ketiga, fungsi validasi umum. Fungsi validasi input bertanggung jawab untuk mevalidasi input berdasarkan fungsi validasi yang diberikan sebagai parameter. Fungsi ini mengambil input elemen error untuk input kosong, elemen error untuk validasi khusus, dan fungsi validasi. Pertama, jika fungsi ini menyembunyikan pesan error dan menghapus kelas validasi dari input. Jika input kosong, pesan error input kosong ditampilkan di kelas error ditambahkan. Jika input tidak memenuhi validasi khusus, pesan error validasi khusus ditampilkan dan kelas error ditambahkan. Jika input valid, kelas valid ditambahkan. Yang keempat, fungsi validasi khusus. Beberapa fungsi validasi khusus didefinisikan, termasuk isNotEmpty untuk memeriksa apakah nilai tidak kosong, isEmailValid untuk mevalidasi format email, isPortNumberValid untuk mevalidasi format nomor telepon dengan 12 digit, isPasswordValid untuk memeriksa panjang password minimal 8 karakter, dan iPasswordMatching untuk memeriksa apakah password dan verifikasi password cocok. Yang kelima, event listener untuk tombol submit. Event listener ditambahkan ke tombol submit untuk mencegah pengiriman font default dan melakukan validasi. Fungsi validasi input dipanggil untuk setiap input di form. Jika semua input valid, pesan form submit successful ditampilkan di cursor. Jika tidak, pesan form contains error ditampilkan. Yang keenam, proses validasi dan umpan balik. Saat tombol submit diklik, fungsi validate input dipanggil untuk setiap input. Setiap validasi mengembalikan true atau false, tergantung pada validasi yang dilakukan. Jika semua validasi berhasil, form dianggap valid dan pesan sukses ditampilkan di konsol. Jika ada kesalahan dalam form, pesan error ditampilkan di konsol dan form tidak dikirimkan. Kemudian berikut adalah tampilan output dari web validasi akun. Yang pertama ada memasukkan nama dengan tanda bintang supaya wajib diisi, dan selanjutnya email, nomor telepon, password, dan konfirmasi ulang password. Lanjut, untuk mungkin itu saja yang saya sampaikan dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya